Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan ini adalah bulan pendidikan. Kami warga transmigrasi yang tergabung dalam wadah PATRI, yaitu Perhimpunan Anak Transmigrasi Republik Indonesia, Provinsi Bengkulu, ingin menyampaikan persembahan sebagai motivasi bagi insan pendidikan dimanapun berada. Di bulan Mei ini pula, marilah kita ingat semangat Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan. Selamat mengikuti. Teman-teman, ini adalah pasnya di Desa Gunjaya yang dimekarkan menjadi kota praja tadi. Ini ada namanya SMA Negeri 3 Muko-Muko. Yang dulunya ini SMA Negeri 2 Muko-Muko. Ceritanya begini. Kabupaten Muko-Muko itu sebelum mekar itu namanya Bengkulu Utara. Ketika saya bertugas di tempat ini, itu masih di hutan ini, di daerah transmigrasi. Ini belum belum ada sekolah. Saya bersama teman-teman punya gagasan bersama-sama mendirikan SMA Perintis. Jadi SMA Perintis namanya, yayasan kami adalah Perintis Pembangunan. Kami dirikan SMA. Kemudian berjalan sedemikian rupa dan bergeser waktunya, itu dinegerikan menjadi SMA Negeri 2 Muko-Muko. Pada waktu itu kecamatannya kecamatan Muko-Muko Utara. Ini ceritanya sangat bersejarah nih SMA ini. Nah, saya punya cerita khusus tentang SMA ini. Ceritanya begini. Kami mendirikan yayasan ini untuk memperoleh kepercayaan dari pemerintah Provinsi Bengkulu untuk bisa dialokasikan sekolah negeri di tempat ini, yang pada waktu itu masih hutan, masih belum jelas waktu itu. Tapi dengan semangat bersama-sama masyarakat, waktu itu Dinas Pendidikan Provinsi minta bagaimana kalau di depan jalan raya itu. Padahal jalan raya itu pasar waktu itu. Waktu itu saya sanggupin aja. Terus menjelang ya habis luhur itu tim dari Bengkulu untuk menuntut nanti nol. Akhirnya saya nego yang di depan aspal hanya pojok itu. Nah, ini SMA ke sini bergabung dengan SMP, waktu itu SMP 7. Terus ini kami bangun waktu itu kepala sekolah pertamanya saya. Kepala TU-nya pertama Bu Wulan, istri saya. Anak saya yang sekarang menjadi dokter itu, Imam Nafiana Sabutatu, pagi-pagi besarnya di sini. Setiap pagi ngikut saya ngajar ke kelas itu. Asik, setiap pagi dia jalan-jalan nerantan di dinding gitu. Kalau tahu-tahu masuk di belakang, naik ke kursi, saya ngajar, kemudian dia baca koran, membaca buku-buku kebalik gitu. Murid-murid saya sampai tertawa, saya nggak tahu, dikira mentertawakan saya. Ternyata mentertawakan anak saya membaca buku kebalik di meja guru. Luar biasa, itu sangat Oh, ada satu lagi, Pak Saeb Mulyana, guru Ketaun kalau nggak salah sekarang. Itulah dapat jodoh pertama di tempat ini, dapat jodoh guru muridnya waktu itu, Yuli SP5. Kami mendapatkan guru pertama dari Jakarta, itu 3, Pak Nanang, Pak Saeb itu, dan satu lagi siapa tuh lupa namanya, itu untuk ngawani saya menjadi guru negeri di sini. Luar biasa SMA ini, banyak kenang-kenangan, banyak perjalanan. Ada lonceng, itu ada lonceng itu lucu. Nah, ini biasa. Kemarin saya sarankan waktu Desnatalis dengan ibu kepala sekolah waktu itu, ini bagusnya dibuka, diganti, dilepas saja biar secara arsitektur lebih terbuka gitu. Buka saja lebih bagus lagi. Tapi kemarin bentuknya sarang, belum dilakukan.
Nah teman-teman, kita masuk ke kawasan. Nah di dalam. Pertama kali kami bangun bentuknya sudah karena ini bantuan langsung dari transmigrasi waktu itu, dari langsung bentuknya gitu bangunannya. Sekarang sudah tambah mengembang sepanjang itu. Sekarang kelasnya sudah sebanyak berapa kelas saya nggak tahu, sudah lengkap, ada lab, ada segala macam. SMA Negeri 3 sekarang. Nah ini khusus ini ini ceritanya pas Disnatalis Pak Bupati datang, saya melihat di bel anak-anak ini masih menggunakan pelek mobil. Padahal itu pelek mobil saya pasang zaman tahun itu, zaman berdiri, kok masih ada terus. Saya langsung bergagas membuat ini, saya buatkan lonceng ini untuk menggantikan si pelek tadi. Terus ini maksud saya ini piket jadwal pelajaran gitu. Terus ini piket ini keduanya. Terus ini kemarin saya buatkan lonceng yang bunyi tuang gitu. Nah ini selain setelah berkembang dia punya bel elektrik ya, tapi ini dulu dengan tangan saja bunyinya seperti ini. Saya buat sendiri nih teman-teman, saya buat dengan gaya saya. Ini saya buat, saya tempat di SP5, terus ini saya buat di bengkel. Nggak tahu nih pukulnya di mana nih. Nah, ada sejarah lagi nih, di tempat ini pernah kepala saya ini bocor, ceritanya begini, bocor berdarah. Ceritanya begini, ada namanya Arianto, murid saya, itu muter kursi di sini, main dengan teman-teman, putar kursi gini, diputar-putar gini. Saya belok ke sini, pas saya masuk sini mentok kursi itu mentok ke kening saya, mancur darah, langsung ditangkap oleh anak usaha bakti yang piket, masuk ke sini, UKS ini namanya, ini waktu itu, nggak tahu sekarang. Oh masih masih UKS di sini. Saya waktu itu membentuk namanya Saka Usaha Bakti SMA 2 Muko waktu itu, yang sekarang menjadi SMA 3. Masuk sini saya dirawat, langsung tutup pintu, anak-anak tak suruh pergi. Nah ini kejadian ini Arianto, anak Pak Kades ini. Arianto itu pernah main kursi diputar di sini, mentok kursi keningnya kepala sekolah. Yang kedua, ada satu cerita bagus sekali, tetapi luar biasa. Ada anak nulis jorok di tempat bendera itu, di tiang bendera ini om, nulis gitu, kitanya tulisannya itu jorok, satu sekolah nggak ada yang ngaku ceritanya. Kami jemurlah di halaman ini, kami tanyakan siapa yang nulis, nggak ada yang ngaku. Akhirnya kami jemur, kami tanya, nggak ada yang ngaku juga, sampai setengah jam sampai 1 jam waktu itu, dari kelas beberapa waktu itu saya lupa. Akhirnya saya punya strategi begini, teman-teman BK, guru-guru BK. Saya kasih kertas anak-anak di depan halaman tadi, tak kasih kertas, tak suruh ngakulah siapa yang nulis, nanti tidak akan saya kasih tahu orang. Akhirnya diakuilah, karena saya janji tidak akan ngasih tahu, diakuilah seorang murid itu dia nulis di sini. Habis itu kita bubarkan karena kita buka satu persatu sudah ada yang ngaku tulisan jorok tadi. Saya berjanji tidak menghukum di depan umum dan seterusnya. Itu adalah pengalaman yang sangat unik dan tidak punya strategi kecuali itu ditunjukkan oleh Allah. Karena saya tidak punya pengalaman cara itu, tapi ternyata ada saja cara mendidik anak-anak. Oke, teman-teman. Di sini ada namanya Mas Joko. Itu saya pernah membuat paskibra waktu 17-an upacara di Tanah Lapang SP6 situ. Saya buat tulisan 17 Agustus. Kemudian hari ulang tahun kemerdekaan, terus SMA Negeri 2 dengan menggunakan pakaian putih-putih waktu itu. Nah, itu saya tampilkan itu, dan sekarang Mas Joko itu melanjutkan menjadi pelatih drum band di tempat ini. Beberapa kali drum band ini kami pentaskan di beberapa event, beberapa acara, ternyata best. Bagus pentasnya, luar biasa drum band SMA 3. Salam hormat Bu Siti dan teman-temannya. Enggak tahu. Sudah ganti ya? Nur Hakim. Oh, sekarang Mas Nur Hakim ya? Oh iya, Mas Nur Hakim sekarang. Selamat untuk mengomandani dari SMA kita, SMA tercinta kita ini. Saya sebagai pendiri di awal bangga sekali untuk menjadi seperti ini. Tentu teman-teman guru di sini punya semangat yang berbeda karena beda era, beda fasilitas, beda pengalaman dan lain-lain. Tapi semuanya punya visi yang sama, yaitu mencerdaskan anak bangsa.
luar biasa. Bu Bulan dulu ibu setiap sekolah bawa dirigen untuk minum guru-guru dari rumah karena belum punya uang. Ada satu lagi almarhum Pak Jawari. Almarhum Pak Jawari itu ketika dari Lampung pindah ke SMP belum diterima tampung di sini, ini dorong tanah ini Pak Jawari nih, didorong pakai kelenteng waktu itu, luar biasa. Almarhum Jawari itu sudah punya pengorbanan dan sumbangan di SMA ini. Teman-teman para guru dan para anak-anak sivitas atau para aktivis, para murid kita di SMA ini, salam genre untuk SMA 3 Mongko. Tidak mengkonsumsi narkoba, tidak seks bebas, dan tidak nikah pada umur dini atau pada usia muda. Sukses untuk kalian, semoga berbahagia bersama keluarga, cita-citamu tercapai. Nadiono, edisi 17 Januari 2019 bersama Om Sugianto, praktisi pertanian. Teman-teman, selanjutnya ini adalah ruang kepala sekolah. Pertama kali saya ngantor di ruangan ini. Kita lihat sekarang seperti apa ya, ruang kepala sekolah. Anak saya dulu kalau main di sini dengan kursi penjalin itu diputer-puter gitu. Karena maklum, gedung bagus di hutan. Tentu berbeda dengan sekarang. Sekarang mewah. Nah, ini teman-teman luar biasa. Piala-piala ini kesuksesan dari anak-anak kita. Nah, ini adalah ruang saya bekerja dulu di SMA ini. Pada waktu itu tahun kami buat bersama-sama teman-teman. Kita lihat urut-urutannya kepala sekolah yang pertama. Ya, mana? Nah, itu dia. Yang pertama ya. Oke, nampak ya? Nampak, Pak. Nah, itu saya itu, Pak Adiono. Iya, pertama kali, kemudian turun Pak Parji, Pak Tamrin, dan Pak Eka, kemudian Pak Yanto, Pak Ardi. Pak Ardi, Pak Junaidi. Nah, Pak Ardi itu saya yang jodohkan dengan Bu Hasni di sekolah ini. Pak Ardi itu guru olahraga, saya jodohkan dengan Bu Hasni. Salam Pak Ardi, sukses. Nah, terus di itu Pak Junaidi, itu guru kami yang permintaan kami pertama kali bertugas bertiga tadi. Itu Pak Junaidi, juga kepala sekolah. Terus di ujungnya sini ada Bu Siti ya, belum dipasang fotonya ya. Bu Siti, terus dilanjutkan pada saat ini Pak Nur Hakim. Inilah bapak-bapak, teman-teman semuanya, saudara-saudara, saya bekerja di tempat ini yang pertama kali sebagai kepala sekolah di SMA ini. Luar biasa, sukses. Anak-anaknya sudah banyak sekali yang jadi guru di sini, ada banyak sekali, ada yang kesana kemari perjalanan hidup mereka. Saya bangga dengan SMA 3 Mongko, bangga dengan guru-gurunya, bangga dengan muridnya, juga bangga dengan programnya. Bapak-bapak, para wali murid, kita dukung, anak kita adalah aset. Kita dukung, kita biayai, kita dorong pada sekolah yang lebih tinggi agar dia lebih bermanfaat. Karena apapun yang kita miliki tentunya diperuntukkan anak kita sebagai generasi penerus pembangunan keluarga, pembangunan negara, terutama bangsa kita. Oke, tadi sudah saya katakan salam, jangan lupa, ayo ada salam 3 ya, salam genre 0, tidak narkoba, tidak seks bebas, tidak nikah pada umur muda. Gitu. Aduh, nyaman sekali. Tentu tidak sama dengan zaman saya dulu. Minumnya saja air putih. Sekarang tentu berbeda. Oke, Mas, siapapun yang ada di tempat ini, saya doakan mudah-mudahan selamat, tentram, tenang, sukses pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.